Video kali ini akan mengulas sepenggal cerita tentang Subandrio, Wakil Perdana I merangkap Menteri Luar Negeri dan Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI. Cerita yang akan diulas tentang reaksi Subandrio saat tahu para Jenderal TNI AD diculik komplotan gerakan 30 September pimpinan Letkol Untung Syamsuri. Apakah Subandrio kaget, sedih, marah, atau seperti apa reaksinya? Simak cerita yang akan diulas dalam video ini. Menurut Sugiarso Suroyo dalam buku, Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30 SPKI dan Peran Bung Karno, yang disusunnya. Pada akhirnya Wakil Perdana Menteri, Waperdam I, Subandrio yang ketika itu berusia 52 tahun ikut memegang peranan besar dalam peristiwa kudeta G30 SPKI yang gagal tersebut. Peranan Subandrio tidak mengejutkan masyarakat luas. Subandrio terbukti merupakan salah seorang simpatisan komunis yang tidak kepalang tanggung, tulis Sugiarso Suroyo dalam bukunya. Masih mengutip buku yang ditulis Sugiarso Suroyo, menjelang KUP G30 SPKI, pada tanggal 28 September tahun 1965 Waperdam I merangkap Menlu Subandrio bersama 12 menteri mengadakan kunjungan atau lawatan ke Sumatera. Kota-kota yang dikunjungi dalam rangka apa yang dinamakan Turba itu antara lain adalah kota-kota Tanjung Karang, Lampung, Bengkulu, Padang, Medan, dan Langsa. Rombongan para pejabat ini diangkut dengan 4 pesawat Auri jenis Dakota dan Avia. Sebelumnya pada bulan Agustus, Subandrio juga memimpin rombongan Turba ke daerah-daerah Makassar, Ambon, Manado dan Surabaya, karena di samping jabatannya sebagai Waperdam merangkap Menteri Luar Negeri, Subandrio juga menjabat sebagai Kepala Badan Pusat Intelijen, BPI, maka dalam rombongan ia senantiasa didampingi oleh Kepala Staf BPI Brigjen Polisi Sugeng alias R. Sutarto dan pembantunya bernama Kartono Kadri SH. Apa yang disebut kunjungan Turba itu tidak lain adalah rangkaian pidato-pidato dalam rapat-rapat umum dengan tema Ganyang Kabir. Kalau diingat, bahwa dalam politik PKI menurut ilmunya Marx-Leninisme, tidak ada hal yang kebetulan, maka dapat diduga bahwa turbanya Subandrio dan Nyoto bersama 13 menteri lainnya dan sejumlah pejabat bukanlah kebetulan belaka, tulis Sugiarso Suroyo dalam bukunya. Tampaknya, menurut Sugiarso Suroyo, itu adalah bagian dari suatu modus operandi tertentu. Juga kepergian sejumlah menteri di bawah pimpinan Hairul Saleh berikut 350 pejabat sipil, anggota DPR, para jenderal ke Peking memenuhi undangan RRC, menghadiri perayaan 1 Oktober, begitupun sebagian besar kekuatan ABRI dikerahkan ke perbatasan, dalam rangka pengganyangan Nekolim Malaysia. Jakarta pun praktis kosong, di seluruh Jawa hanya tersisa 6 batalion infanteri. Gerakan 30 September beraksi ketika rombongan menteri senior dari Kabinet Dwikora tiba di Medan pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Pada hari itu juga Subandrio menerima nota telegram dari seorang bernama Jalaluddin Yusuf Nasution, Sekretaris CDB PKI Sumatera Utara di Medan, yang isinya info tentang telah terjadinya gerakan 30 September di Jakarta, tentang diculiknya jenderal-jenderal Angkatan Darat, lolosnya Jenderal Nasution dan selamatnya Presiden Soekarno. Lalu apa reaksi Subandrio setelah menerima informasi bahwa telah meletus gerakan 30 September dan para jenderal penting Angkatan Darat telah diculik? Reaksinya, bukan kaget atau marah, tapi reaksi Subandrio santai. Bahkan, Subandrio terkesan menyalahkan para jenderal yang diculik komplotan G30 SPKI. Itulah mengapa para perwira senior Angkatan Darat tidak mau memberikan kesempatan kepada generasi muda. Demikian reaksi Subandrio atas info tersebut yang diucapkannya di depan Panglima Komando Wilayah 1 Jenderal Moko Ginta. Menurut Sugiarso Suroyo, meskipun sudah mendengar sendiri melalui pesawat radio bahwa kabinet telah didemisionerkan oleh G30S dan karena itu situasi begitu gawat, tetapi Waperdam I Subandrio selaku pemimpin rombongan memutuskan meneruskan lawatan keesokan harinya ke Langsa, seolah-olah tidak ada peristiwa apa-apa.
Baru kemudian terbukti bahwa sesungguhnya Subandrio yang menjabat Wakil Perdana Menteri I merangkap Menteri Luar Negeri yang juga Kepala Badan Pusat Intelijen dan anggota KOTI, G1, anggota pengurus besar Front Nasional dan Ketua Dewan Pengawas Kantor Berita Nasional antara ini sudah tahu tentang rencana PKI itu. Jauh sebelum G30S bergerak, selaku Kepala BPI, Subandrio sudah mendapat laporan dari anak buahnya. Dalam hal ini dari Kepala Bagian 2 BPI Kartono Kadri SH bahwa telah masuk info ke BPI tentang rencana kudeta PKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 September tahun 1965. Petugas Intel itu juga telah melaporkan kepada Subandrio tentang adanya instruksi yang diberikan oleh CCPKI kepada CDB pada tanggal 21 Agustus tahun 1965. Supaya menyebarluaskan berita soal sakitnya Presiden Soekarno dan agar supaya menyiarkan desas-desus tentang adanya Dewan Jenderal yang mau kudeta. Instruksi CCPKI itu juga menyebut tentang masalah masa komunis dan tokoh-tokoh non-komunis serta menetapkan tempat-tempat penting. Menurut Kartono Kadri SH kepada tim pemeriksa setelah dia ditahan pasca G30 SPKI, ia juga sudah melaporkan tentang adanya pusat latihan kemiliteran di Lubang Buaya yang dipimpin oleh seorang mayor dari AURI. Soal sakitnya Bung Karno sudah ia ketahui ketika pada tanggal 22 Juli tahun 1965 tim dokter dari RRC memeriksa kesehatan Presiden. Hasil pemeriksaan dikatakan tidak memuaskan, disarankan agar Presiden Soekarno lebih banyak beristirahat. Sebab kalau kegiatan seperti 1965 tetap dilakukan, maka dikhawatirkan Bung Karno tidak bisa mempertahankan hidup lebih lama. Subandrio juga sudah pernah mengatakan pada waktu menyambut hari ulang tahun ke-45 PKI tanggal 26 Mei tahun 1965, bahwa PKI merupakan organisasi massa yang paling kuat di samping kekuatan ABRI. Oleh karena itu disarankan agar dua kekuatan ini bisa menjadi kawan seperjuangan. Untuk dapat mempertahankan kedudukan politisnya, ia memilih pihak PKI daripada pihak Angkatan Darat yang justru saat itu berada dalam sorotan. Akibat tersiarnya isu tentang Dewan Jenderal yang merencanakan coup dan adanya dokumen yang menyebutkan akan adanya serangan dari pihak Inggris dan Amerika terhadap Republik Indonesia yang akan dibantu oleh rekan-rekan Angkatan Darat, demikianlah akhirnya terbukti bahwa dokumen itu palsu. Terkenal dengan sebutan dokumen Gilchrist, tulis Sugiarso Suroyo dalam bukunya.